Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan kitab ini yang walaupun sederhana dan biasa aja, tapi mudah-mudahan bersertaan dengan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho dari Allah taala itu banyak jalur untuk memperolehnya. Dan jangan sekali-kali meremehkan amal sekecil apapun, karena amal baik itu ada potensi ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua amal baik walaupun sekecil apapun. Dan mudah-mudahan dalam kajian ini ada barokah dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, kita sudah memasuki faslun wasiwaku. Faslun tentang siwak. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi israrihi wa anwarihi wa adalaina min barakatihi wa karamatihi fid daraini amin. Faslun wasiwaku mustahabun. Fasal menerangkan tentang siwak. Wasiwaku adapun siwak. Mustahabun itu disunnahkan fi kulli halin di setiap keadaan. Fi kulli halin di setiap keadaan. Jadi siwak itu hukumnya sunnah. Siwak itu hukumnya sunnah. Saking dahsyatnya siwak sampai Nabi bilang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Fi riwayatin. Andaikan saya tidak memberatkan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan dan mewajibkan siwak di setiap salat. Saking dari afdhaliyahnya siwak sampai Nabi bilang demikian. Banyak sekali keutamaan siwak. Banyak sekali. Di antaranya rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. Satu solatkan dengan ada siwak, dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bonus ini ya. Apa itu namanya? Diskonan ini. Siwakan itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Jadi kalau sholat pakai siwak. Lah, apakah saya gak punya siwak? Saya belum beli siwak, saya gak punya siwak. Gimana dong? Lah, siwak itu gak harus kayu. Gak harus kayu siwak biasanya itu gak harus. Siwak itu min arokin au nahwihi. Dari kayu arok atau semacamnya. Ya, min arokin au nahwihi. Dalam bejuri itu ada. Mana ya? Santai dulu. Min arokin au nahwihi. Ini. Dari kayu arok atau semacamnya. Gak harus kayu arok. Apa yang dimaksud wa nahwihi? Au nahwihi dalam Fathul Qarib dijelaskan di bejurinya. Al-muradu binahwihi kullu khasyanin tahirin. Setiap benda keras. Kullu khasyanin, setiap benda keras. Tahirin, suci. Keras, suci. Yuzilul qalha ay safratal asnan. Dapat menghilangkan kuning-kuningnya gigi. Apa? Keras, suci, dapat menghilangkan kuning-kuningnya gigi. Walau nahwa khirqatin, walaupun misal contohnya kain. Kain, masa gak punya kain? Baju kan kain. Baju kan kain. Bisa dibuat siwak untuk sholat. Jadi gak ada alasan. Saya gak punya arok. Gak ada. Baju bisa. Bahkan au usbu'i ghairihi bisa. Pinjam tangan orang lain bisa. Pinjam tangannya ya buat siwak. Boleh. Asalkan ada izin. Min hayyin biiznihi. Dari izinnya teman yang masih hidup tapi dengan izin. Bos, saya pinjam tangannya ya. Buat apa? Buat siwak. Boleh. Sunnah. Dapat pahala. Asalkan ada izin. Kalau gak diizini, ya bukan sunnah, haram. Sunnah itu memang sunnah, tapi kalau nabrak kepada hal yang diharamkan, ya jadi haram. Gak ada izin.
Tangan orang sembarangan aja mau digosokin. Loh, kalau tangan sendiri gimana? Kalau tangan sendiri itu hukumnya nggak boleh. Bi khilafi usbi nafsihi wala khasyanatan 'alal mu'tamad. Li'anna juz'al insan la yusamma siwakan lah. Karena bagian tubuh sendiri nggak bisa dijadikan dinamakan siwak. Bukan siwak namanya kan dari tubuh sendiri, bukan dari perkara luar yang mau digosokin, bukan. Itu makanya kalau tangan sendiri bukan siwak, tapi kalau tangan orang lain siwak asalkan ada izin. Sudah. Sudah, itu. Siwak disunahkan di setiap keadaan. Baik setiap keadaan, tidur, tidur terlentang dan lain-lain. Setiap apapun. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Kecuali tidak disunahkan lagi bagi kecuali di setelah tergelincirnya matahari dalam tanda kutip ya waktu zuhur lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau bagi orang yang berpuasa itu ketika sudah waktu zuhur sudah gak disunahkan untuk siwak. Sudah tidak untuk siwak. Ya, siwak ya sikatan bisa, sikatan. Tidak disunahkan untuk sikatan. Makanya kalau puasa, bulan puasa atau sedang puasa, kalau sudah duhur sudah stop, nggak usah siwakan, nggak usah sikatan. Kenapa? Karena la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah suka, lebih harum daripada minyak misik. Itu yang dimaksud adalah ay aktsaru thawaban, yakni lebih banyak pahalanya. Misal udah bau mulut, kan kita kalau Ramadan kan apalagi laki-laki biasanya, laki-laki Gen Z zaman sekarang itu setelah subuh langsung tidur sampai hampir hasar atau sampai jam 2, sampai jam 1. Puasanya setengah hari karena semalam begadang. Malam begadang, setelah subuh langsung tidur, pulas sampai duhur, sampai lebih ke duhur, sampai jam 1-2. Apa tetap sunnah? Untuk sunnah. Sunnah. Sunnah untuk sikatan. Sikatan aja gak apa-apa. Walaupun setelah duhur. Walaupun setelah duhur. Kenapa? Karena dia bau mulutnya karena sebab tidur. Bukan sebab puasa. Ya. Jadi bukan karena tidurnya. Tapi karena sebab puasa yang dimakruhkan. Makanya kalau puasa, kalau bagi orang-orang yang seperti itu ya nggak apa-apa sikatan. Nggak makruh maksudnya. Wahwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Wahwa adapun siwak fi salasati mawadhi'a di 3 tempat asyaddu istihbaban itu sangat-sangat disunahkan, sangat-sangat dianjurkan. Siwak itu kan sunnah. Tapi lebih disunahkan lagi, lebih dikokohkan lagi, lebih dianjurkan lagi di saat 3 hal, 3 keadaan. Yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi. Inda taghayyuril fammi ketika berubahnya mulut. Ketika mulut sudah bau. Sudah bau. Min azmin, yakni dari apa? Karena baunya mulut wa ghairihi ataupun yang lain. Ataupun karena baunya mulut bukan karena kecut atau karena makan makanan yang memiliki bau yang nggak sedap, makan pete mungkin, makan apa mungkin dan lain-lain, ataupun dan lain-lain. Azmin itu apa sih? Azmin itu ya kecut, bisa bermakna diam, diam yang banyak, diam yang lama dan lain-lain. Itu ketika bau mulut. Yang pertama gampangnya lah, ketika yang pertama bau mulut. Sebab apapun. Yang nomor 2 wa indal qiyami minan naum. Yang kedua adalah saat bangun tidur. Maka benar itu apa nyanyian-nyanyian TK dulu itu. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Itu benar. Sunnah itu menggosok gigi.
Sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Ketika bangun tidur. Ya Allah. Wa indal qiyami ila sholati, dan yang nomor 3 adalah ketika hendak melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat. Ketika orang melaksanakan sholat, maka sunnah untuk siwakan. Bagaimana? Baik sunnah atau fardu? Kalau nggak punya siwak, ya seperti tadi, pakai bajunya. Tapi ya belilah siwak, mungkin 5.000 siwak. Di antara faedah siwak itu banyak sekali loh ya. Disebutkan di kitab-kitab yang lain, itu yazidu fil fasahah wal aql wal hifat. Banyak orang yang suka siwak itu gampang fasihnya, tambah fasihnya, tambah kecerdasannya, tambah hafalannya. Maksudnya kuat, hafalannya kuat. Siwak. Lebih banyak mana kita bawa siwak dengan bawa rokok? Hehehe. Iya, seperti itu. Jadi, sekali lagi kesimpulannya, siwak itu disunahkan di semua keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa ketika saat duhur. Maka itu hukumnya makruh untuk bersikatan ataupun bersiwakan. Kecuali menurut pendapat Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi, wakhtaron Nawawi andamal karahati mutlaqan. Kalau Imam Nawawi itu gak makruh, secara mutlak gak makruh. Walaupun bagi orang yang berpuasa setelah duhur tetap sunnah siwak, Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi berpendapat sedemikian? Karena hadisnya gamblang. Karena gak ada dalil shareh yang melarang, yang memakruhkan bahwa sikatan atau siwakan di waktu duhur itu makruh. Gak ada. Kata Imam Nawawi. Lam yusarrih. Gak ada. Nabi gak menjelaskan. Cuman kenapa kok dimakruhkan? Karena berlandaskan pemahaman, mafhum, bahwa lahulufu famis shaim itu tadi. Menurut Imam Nawawi itu belum. Jadi khilaf, kalaupun bagi orang puasa itu ada khilaf, Imam Nawawi tidak memakruhkan secara mutlak. Tapi yang di takrib itu memakruhkan. Makruh. Dan ada 3 keadaan yang disunnahkan dan sangat dianjurkan: ketika bau mulut, ketika bangun tidur, dan ketika hendak melaksanakan sholat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.